warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irano Pasari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Universitas PGRI Palembang. Pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi menulis teks eksplanasi pada siswa kelas 11 di SMA Negeri 5 Prabu Muli. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Silahkan Habib pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Hadir, Bu. Adrian Geraldi, Aldi Turaga, Anida. Oke, siapa yang tidak hadir? Aldi. Siapa lagi? Aldi. Oke, semoga Aldi tetap sehat dan bisa kembali belajar seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, sehat semua sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, kita bersyukur bisa berkumpul kembali, kita bisa belajar kembali. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang berguna. Amin. Sebelum belajar, siapkan dulu alat tulisnya, persiapkan diri kalian sehingga belajarnya lebih semangat. Ya. Pertanyaan untuk kalian, kira-kira siapa yang masih ingat mengenai pembelajaran minggu kemarin? Iya, mengenai teks eksplanasi. Teks eksplanasi yang di dalamnya itu tentang proses sebuah fenomena alam dan juga fenomena sosial. Di dalam teks eksplanasi apa saja yang kita pelajari minggu kemarin? Ya, Bu. Ya, Ada pengertian, ciri-ciri, struktur, pola pengembangan, dan kaidah Oke, bahasa. benar sekali. Ya, jadi yang kita pelajari itu ada pengertiannya, ada strukturnya, ada ciri-ciri, ada struktur kebahasaan dan juga ada langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi. Siapa yang masih ingat pengertian teks eksplanasi? Ya, sampai Zaskia. Jadi teks eksplanasi merupakan teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses terjadinya peristiwa alam atau sosial. Ya, itu pengertian teks eksplanasi. Teks yang di dalamnya mengandung proses tentang terjadinya sebuah fenomena alam atau fenomena sosial. Itu pengertian teks eksplanasi. Siapa yang masih ingat strukturnya? Ya, apa Sherin? Strukturnya itu ada 3, pernyataan umum, deretan penjelasan, dan interpretasi. Iya. Terus? Kalau pernyataan umum itu informasi singkat yang dibahas oleh teks tersebut. Oke. Kalau deretan penjelas itu urutan terjadinya proses peristiwa di dalam teks. Kalau interpretasi itu kesimpulan atau pendapat. Oke, benar sekali. Kasih tepuk tangan untuk Sherin.
tindakan umum, yang kedua deretan penjelas, yang ketiga adalah interpretasi atau kesimpulan. Itu yang kita pelajari minggu kemarin. Dan selain dua hal tersebut, kita juga mempelajari ciri-cirinya dan juga unsur kebahasaan. Setelah mempelajari teks eksplanasi, kira-kira ada manfaat tidak untuk kita dalam kehidupan sehari-hari? Ada. Apa manfaatnya? Ya? Dapat menuliskan fenomena alam dengan teks eksplanasi. Ya, dapat menuliskan tentang fenomena alam dalam teks eksplanasi. Oke, jadi manfaat untuk dalam mempelajari teks eksplanasi itu salah satunya itu kita bisa mengetahui proses tentang terjadinya sesuatu. Sesuatu di sini yaitu berkaitan dengan fenomena alam atau fenomena sosial. Jadi yang tadinya kita tidak tahu gimana proses terjadinya hujan, setelah kita mempelajari teks eksplanasi kita jadi mengerti dan paham. Ternyata hujan itu tidak serta-merta terjadi. Hujan itu terjadi berdasarkan prosesnya. Jadi setelah kita mempelajari teks eksplanasi kita mampu atau memperoleh manfaat bahwa setelah kita mempelajari tersebut kita jadi tahu proses terjadinya fenomena alam atau fenomena sosial itu seperti apa. Paham? Oke. Nanti dalam KD 4.4 yaitu memproduksi teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Dan IPK-nya menulis teks eksplanasi berdasarkan strukturnya. Itu kita berada pada KD 4.4 dan IPK 4.42. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu setelah membaca teks eksplanasi, peserta ini diharapkan mampu membuat atau menulis teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Jadi setelah pembelajaran ini selesai nanti, kalian harus mampu untuk membuat sebuah teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaannya, sehingga terciptalah sebuah teks eksplanasi yang baik dan benar sesuai dengan struktur yang ada. Paham? Oke. Dilanjutkan dengan ini untuk pengertian teks eksplanasinya. Tapi sebelum kita menulis teks eksplanasi, ibu kasih dulu video teks eksplanasi. Silakan kalian simak video ini. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan ibu ajukan berdasarkan video yang ditampilkan yang berkenaan dengan teks eksplanasi yang ibu tampilkan di depan. Jadi silakan ditonton terlebih dahulu. Kalian simak, nanti akan ada pertanyaan yang ibu ajukan kepada kalian.
Apa yang bisa disimpulkan? Pada saat mengalami gempa bumi, apa yang harus kita lakukan? Ya, berlindung atau menyelamatkan diri. Lalu kita bisa untuk melakukan kegiatan yang lain. Jadi di dalam eksplanasi tadi, di dalamnya tadi ada penyebabnya, kemudian ada akibat dari gempa bumi tersebut. Ya, jadi itu. Nah, dalam membuat eksplanasi nanti kalian harus membuat eksplanasi dalam bentuk tulisan. Di dalam tulisan kalian itu harus ada strukturnya yang lengkap, mulai dari pernyataan umum, deretan penjelas, kemudian interpretasi atau simpulan. Oke, ini ya, kita lanjut dengan ciri-ciri teks eksplanasi. Kalau tadi pengertiannya sudah, kemudian sekarang kita masuk ke ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi ada 4. Yang pertama, informasinya dimuat berdasarkan fakta. Jadi dalam teks eksplanasi itu di dalamnya seutuhnya ada fakta. Fakta yang menerangkan tentang terjadinya fenomena alam atau fenomena sosial. Kemudian yang kedua, hal yang dibahas yaitu tentang fenomena yang bersifat keilmuan. Jadi yang ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Ya, itu yang dibahas pada teks eksplanasi. Kemudian yang ketiga, sifatnya informatif. Maksudnya di sini sifat informatif itu adalah memberikan informasi tentang proses terjadinya sesuatu. Sesuatu di sini tentang teks eksplanasi yaitu fenomena alam atau fenomena sosial. Kemudian yang keempat, fokus pada hal umum generik, bukan partisipan manusia. Jadi yang dibahas di sini seutuhnya adalah tentang alam, tentang fenomena sosial, tanpa adanya partisipan atau ada hubungannya dengan manusia. Itu yang ciri-ciri teks eksplanasi pada umumnya. Jadi nanti pada saat kalian membuat eksplanasi, ciri-ciri ini usahakan ditimbulkan sehingga teks eksplanasi yang kalian buat itu sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan struktur yang ada. Paham? Ada pertanyaan mengenai ciri-ciri? Lanjut dengan strukturnya. Tadi di awal tadi sudah Ibu jelaskan strukturnya ada 3. Ini kembali Ibu ingatkan kembali, yaitu ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan ada interpretasi atau kesimpulan. Jadi nanti di teks eksplanasinya jangan lupa struktur ini harus benar-benar dibuat, ya, sehingga menjadi sebuah teks eksplanasi yang utuh. Pola pengembangannya boleh kalian pilih, mau pola sebab akibat, mau pola proses. Tapi kalau pada fenomena alam itu lebih ke sebab akibat polanya. Dia memakai pola sebab dan memakai pola akibat. Ya. Jadi polanya ada 2, itu proses dan sebab akibat. Di dalam teks eksplanasi itu juga ada bahasa yang harus kalian perhatikan. Salah satunya adalah bahasanya yaitu menggunakan kalimat pasif. Kemudian yang kedua, menggunakan konjungsi kausal atau waktu atau kata hubung kausal atau waktu. Jadi menggunakan banyak kata hubung di sini. Kata hubungnya itu yang bersifat kausal dan waktu. Yang ketiga, terdapat istilah ilmiah. Jadi di dalamnya itu ada beberapa istilah ilmiah, ada beberapa tapi tidak seluruhnya. Hanya beberapa istilah yang dimasukkan sehingga di dalam teks eksplanasi tersebut terlihat bahwa teks eksplanasi tersebut sebuah teks yang di dalamnya terdapat unsur-unsur ilmiahnya. Ya, contohnya kalau dalam bahasa Latin dalam biologi itu kan memakai bahasa ilmiah. Jadi di dalam teks eksplanasi yang kalian buat harus dibuat seperti itu juga. Ya. Kemudian bersifat menggunakan kata kerja material, lebih ke materi. Material itu lebih ke bahan. Ya, lebih ke unsur-unsur material yang ada pada teks eksplanasi pada kegiatan atau peristiwa fenomena alam. Kemudian yang kelima bersifat informatif. Itu yang paling penting. Bahasanya harus bersifat informatif. Karena dibaca orang, jadi bahasanya harus bersifat informatif. Kalau bahasanya tidak informatif, otomatis teks eksplanasi kita itu tidak bisa dibaca oleh orang lain. Bisa dibaca, tetapi tidak sempurna. Paham? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan,
Ada langkah-langkahnya. Dalam langkah-langkah membuat eksplanasi itu ada 5 langkah yang harus kalian perhatikan. Dimulai dari mengobservasi, kemudian mengamati, kemudian mencatat urutan peristiwa, kemudian membuat kerangka. Di dalam kerangka tersebut ada pernyataan umum, deretan peristiwa, interpretasi atau ulasan, dan yang kelima baru menyusun. Jadi kalian itu buat kerangka dulu supaya eksplanasinya bagus. Jadi setelah ada kerangka baru selesai dijadikan sebuah teks eksplanasi yang utuh, sehingga bisa ditampilkan atau dibacakan untuk orang lain. Ya. Mengenai langkah-langkah, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Langkah-langkahnya? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kalian silahkan berkelompok sesuai dengan kelompoknya minggu kemarin. Ya, sesuai dengan kelompoknya minggu kemarin. Kalian silahkan berkelompok, nanti setelah berkelompok akan ibu kasih tugas. Apa tugasnya? Tugasnya yaitu membuat sebuah teks eksplanasi secara berkelompok. Ya, secara berkelompok kalian buat eksplanasi yang baik dan benar. Nanti ibu bagikan LKPD. Di dalam LKPD itu ada petunjuknya. Dalam petunjuk tersebut kalian kerjakan sesuai perintah yang ada dalam LKPD. Sekarang silakan kalian berkelompok terlebih dahulu.
ketika bulan berposisi dengan matahari. Tetapi posisi ini bulan dengan matahari tanya jawab atau menanggapi apakah ada yang lain? Oke, silakan ada kelompok lain yang mau bertanya. Baik, silakan pada kelompok pertama. Perkenalkan saya Ahmad Rahman, di kelompok 2. Pada paragraf kedua sampai 4 itu menjelaskan mengenai tentang apa? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Habib. Di paragraf kedua sampai keempat gimana? Apakah puas dengan jawaban? Kasih saya pas menjawabnya. Baik, Jelas. baik, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan kelompok lain selain dari kelompok Habib. Kelompok ini membahas tentang apa? Ya, salah satu topik fenomena alam yang bagus yang diambil oleh kelompok 4 yaitu tentang gerhana bulan. Oke, terima kasih yang sudah berpartisipasi memberikan pertanyaan. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, silakan ditutup oleh kelompok 4 dilanjutkan dengan kelompok berikutnya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi penampilan dari kelompok 4. Sekarang kita lanjutkan kelompok 1. Kepada kelompok 1, Ibu persilakan untuk mempresentasikan eksplanasinya. Seperti biasa, buka sesi pertanyaan dan kelompok lain menanggapi. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan teks eksplanasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teks eksplanasi yang berjudul banjir. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Cia Julia, di sebelah saya ada saya Zaskia Hairunisa. Baiklah, langsung saja kami akan membacakan teks eksplanasi yang telah kami simpulkan. Kepada Zaskia, saya persilakan. Banjir. Mendengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai. Banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi. Curah hujan, pengaruh fisiografi guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan yang lainnya. Apabila satu hutan yang berada dalam satu aliran sungai diubah menjadi permukiman, debit puncak sungai akan meningkat antara 6 sampai 20 kali. Berada dalam satu angka 20 ini bergantung pada jenis hutan dan jenis permukiman. Demikian sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan bertanya. Oke, silakan. Kelompok berapa? Ya, kelompok 5. Kelompok seri, silakan ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahida Biasa. Saya perwakilan dari kelompok 5. Izinkan saya untuk bertanya kepada kelompok 1. Jadi pertanyaannya itu dari pemaparannya sudah dipresentasikan tentang banjir. Apa sih penyebab alami dari banjir tersebut? Sekian, terima kasih. Silakan. Terima kasih Sherin atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi penyebab alami dari banjir itu adalah sebagai akibat perubahan tata guna lahan, terjadi erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Hujan yang jatuh ke tanah akhirnya akan menjadi aliran permukaan atau runoff di atas tanah dan sebagian menjadi berkurang. Meresap ke dalam. Apakah sudah paham dengan jawaban tadi? Terima kasih, saya sudah paham. Oke. Terima kasih. Pertanyaannya dari seri mengenai banjir. Ya, topik yang sangat menarik sekali dari kelompok 1 mengambil tentang eksplanasi banjir. Oke. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan ditutup dari kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Baiklah, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan pemaparan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menampilkan eksplanasi tentang banjir, kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok
kelompok dari kalian mengenai ekspansi, silakan kepada Hafid dan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, nama saya Khalifat Rahman. Di sebelah saya ada dan saya. Kami ingin menjelaskan, ingin mempresentasikan tentang teks eksplorasi berjudul Pelangi yang akan dijelaskan oleh Ferdi. Pelangi adalah peristiwa optik dan meteorologi yang terjadi karena terdapatnya kumpulan cahaya warna-warni paralel satu dengan yang lainnya yang muncul di langit atau di media lainnya. Di langit, pelangi terlihat seperti busur cahaya yang mengarah ke cakrawala ketika hujan ringan. Selain itu, pelangi juga bisa dilihat dari sekeliling air terjun yang dibelokkan ketika sedang menuju satu medium ke medium lainnya oleh tetesan air yang terdapat pada atmosfer. Kedua, sinar matahari melewati tetesan air. Ketika cahaya matahari melalui tetesan air, cahaya matahari tersebut akan dibelokkan ke kumpulan pelangi. Baik, itu saja yang kami sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan kelompok lain, ada hal yang ditanyakan? Ya, silakan. Kelompok berapa? Iya, kelompok 3. Apa kesimpulan dari teks kalian tadi? Silakan kesimpulan dari teks kelompok kalian yang berjudul Pelangi. Silakan dijelaskan. Baik, nanti akan dijawab oleh Ferdi. Kesimpulan dari teks tadi, pelangi cuma bisa kita jumpai ketika hujan, berbarengan dengan matahari bersinar, namun dari sisi yang berlawanan dengan kita. Ketika harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari berada di belakang kita, maka kita dapat pusat busur pelangi harus berada di satu garis lurus. Baiklah, Adrian, sudah jelas? Halo Adrian, sudah jelas? Oke. Kira-kira apa alasan kelompok kalian mengambil topik pelangi? Bisa dijelaskan? Karena apa? Oke, mungkin karena menarik. Oke, ya, menariknya di sini karena berwarna-warni. Pelangi itu identik dengan keindahan. Oke, benar. Oke, silakan ditutup penampilan dari kelompok kalian. Kita lanjut kelompok berikutnya. Baiklah, sekian dari presentasi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke kelompok 5. Silakan kelompok 5 memaparkan eksplanasinya. Apa judulnya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sarah Aulia dan di sebelah saya ada Hingga Ramadhani. Kami perwakilan dari kelompok 5. Berdasarkan hasil diskusi, kami menentukan topik teks eksplanasi yaitu petir. Petir adalah suatu fenomena alam yang terjadi karena adanya perbedaan volume potensial atau muatan yang ada pada awan dan bumi atau awan yang lainnya, sehingga di langit tampak kilatnya cahaya yang terang menyilaukan. Gejala alami ini biasanya terjadi ketika musim hujan pada langit dan terkadang terlihat menembus hingga sampai bumi. Petir terjadi akibatnya adanya perbedaan muatan yang ada di awan. Muatan di awan ini bergerak secara terus-menerus dan teratur, sehingga selama proses bergerak ini muatan berinteraksi satu sama lain dengan muatan pada awan lain. Interaksi ini menjadikan muatan negatif mengumpul di satu sisi saja, misal di bagian atas atau di bagian bawah. Adapun muatan positif juga berkumpul di satu sisi, tepatnya di sisi sebaliknya dari muatan negatif. Hal ini berarti terjadi perbedaan potensial yang ada pada awan dan bumi. Jika perbedaan Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, serius. Silakan kelompok lain yang mau mana ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sheryl dari kelompok 6 ini bertanya berdasarkan presentasi yang sudah dijelaskan, apakah boleh dijelaskan tentang proses terjadinya petir? petir terjadi akibat adanya perbedaan
bergerak secara terus-menerus dan teratur, sehingga selama proses bergerak ini, muatan berinteraksi satu sama lain dengan muatan pada awan lain. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kelompok lain, tadi pertanyaan dari kelompok kelompok lain, oke, silakan yang dipertanyakan. Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan ditutup. Tapi kelompok kalian tadi mengambil tentang petir. Kenapa mengambil tentang petir? Eksplanasinya. Halilintar. Ya, jadi kuliahnya itu jadi penasaran bagaimana proses kerjanya seperti itu. Jadi lebih ke ininya, lebih ke proses ya. Oke. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, silakan ditutup. Kita lanjut penampilan kelompok berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga penjelasan kami bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rata-rata kalian sudah bisa memilih teks eksplanasi yang terkategori itu fenomena alam. Nah, dalam membuat eksplanasi strukturnya jadi sudah lengkap. Di sana tadi sudah ada pernyataan umumnya, kemudian juga ada deretan penjelas dan juga ada simpulannya. Ya, jadi setelah Ibu lihat, setelah Ibu perhatikan, ketika kalian mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian, rata-rata setiap kelompoknya sudah mampu membuat sebuah eksplanasi dengan baik, sesuai dengan struktur yang benar dan juga kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Oke, jadi itu apresiasi untuk kalian juga setelah Ibu kasih penjelasan dan akhirnya kalian mampu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, sekarang tugasnya silahkan dikumpulkan, Habib. LKPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu. Tugas eksplanasi sudah kalian buat, sudah kalian selesaikan dengan baik, dengan sempurna. Kalian sudah mampu menyelesaikan tugas kalian. Kira-kira apa kendala yang kalian hadapi pada saat menuliskan eksplanasi tadi? Silakan. Apa kendala yang dihadapi? Ada kesulitan tertentu mungkin? Ya, apa Aulia? Mungkin sedikit kesulitan mencari kata-kata ilmiah ataupun yang di jurnal-jurnal lain. Oke. Salah satunya itu kesulitan menentukan kata-kata ilmiah yang bisa dimasukkan ke dalam teks eksplanasi. Ada lagi mungkin yang lain kesulitannya? Kalau dari Aulia tadi kesulitannya tadi mengenai cara menentukan kata-kata ilmiah. Yang lain mengalami kesulitan? Menyenangkan menulis teks eksplanasi? Menyenangkan. Ya, Ibu harapkan nanti kalian menulis teks eksplanasinya sesuai dengan yang sudah Ibu ajarkan, sesuai dengan panduan yang sudah ditetapkan, dimulai dari dengan cara mengobservasi, kemudian membuat kerangka, dan terakhir menyusun teks eksplanasi secara baik dan benar. Oke. Sebelum pembelajaran kita selesaikan hari ini, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Apa? Apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Iya, bisa menulis teks eksplanasi. Apalagi mendapat informasi banyak dari teks eksplanasi. Iya, terus apa lagi selain bisa menulis eksplanasi dengan benar, mendapatkan informasi, apa lagi? Bisa mengetahui proses terjadinya sebuah fenomena alam yang dijadikan dalam teks eksplanasi. Ya, jadi itu yang bisa kita simpulkan dalam pembelajaran hari ini. Jadi apapun yang kita pelajari itu harus kita terapkan supaya ilmu yang kita dapatkan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum pembelajaran Ibu akhiri, di rumah kalian pelajari di buku paket mengenai teks ceramah. Jadi di rumah kalian pelajari hal tersebut, kalian baca. Nanti pada pertemuan berikutnya akan kita bahas. Dan satu lagi ada tugas. Tugasnya PR di rumah yaitu membuat teks eksplanasi secara individu tentang fenomena sosial. Dan sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Habib. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah.